soalnya pulang buru-buru mau ngejar stasiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel aku. Hari ini kita akan membahas tentang Gunung Gede Pangrango. Nah kebetulan aku sendiri itu udah 3 kali ya ke Gunung Gede Pangrango. Dimana Gunung Gede ini adalah perdana gua naik ke gunung yang ada di Jawa. Dan itu pertama itu gua naiknya malam dan bersama teman gua namanya Jaki, dan itu benar-benar gua naiknya dadakan gitu kan, karena tanpa planning gitu. Dan gua penasaran gitu mau naik Gunung Gede itu gimana sih, karena kan gua untuk gunung yang ada di Jawa kan gua belum gitu. Ya udah gua coba naik. Itu naik malam, kebetulan itu gua naiknya malam karena teman gue itu Jaki maunya naik malam dan baliknya sore gitu, sore hari Sabtunya. Kan kebetulan naiknya malam Sabtu, jadi turunnya hari Sabtu sore gitu. Nah udah naik pertama itu gua di pagi hari kena badai ya, karena gabut gitu kan. Ya udah gua kedua kalinya gua naik lagi, gua penasaran karena gua belum mencoba bermalam di Turken. Jadi gua penasaran gitu keindahan malam hari di Turken itu gimana gitu. Ya udah gua naik keduanya sama teman juga, itu Ocha ya, sama teman. Kebetulan dia juga buat open trip gitu kan. Ya udah gue ikut bareng dia. Ternyata itu pas jam 3 sore itu angin ya, badai angin, jadi sehingga kita di malam hari tuh nggak bisa buat keluar tuh karena angin, kencangnya angin gitu. Dan ya udah gue coba lagi yang ketiga kalinya dengan via yang sama. Gue naik via Putri. Itu ketiga kalinya gue naik ke via Putri, sampai 3 kali itu naik ke via Putri. Itu juga tanpa planning dan benar-benar gue dadakan, benar-benar dadakan. Dengan persiapan sih adalah persiapan, tapi dengan dadakan gitu. Pulang kerja gue langsung balik ke rumah gue langsung ke stasiun gitu kan. Naik sampai stasiun gue tuh bener-bener nggak tahu jalan, jadi gue ya backpackeran lah, nebeng sama ada, kebetulan juga ada yang naik, dia naiknya lewat Cibodas. Ya udah gue coba minta turunin lewat ini di simpang Cibodas, dan pada akhirnya gue turun di Cibodas. Tuh gue nunggu kebetulan di situ ada tuh ya anak-anak lainnya gitu, pendaki-pendaki lain ngumpul di depan Alfamart gitu kan. Ya udah gue ikut di situ. Gue santai-santai dulu sambil cari tahu jalan arah ke base camp. Setiba pukul jam 2 atau jam 1 malam, ya udah gua putuskan untuk ke base camp tuh. Gua naik, coba pesan Grab sampai ke ke terminal Cipanas itu, nggak salah, ke terminal Cipanas. Gua sampai itu, ya udah gua coba tanya sama orang Grab bisa antar sampai ke base camp apa enggak gitu kan, ntar gua nambah gitu. Ternyata orang base campnya mau, dan kita nambah yang sewajar lah gitu kan. Ya udah gua coba. Setibanya di base camp itu sekitar jam 2 subuh gitu, jam 2 tuh ada teman-teman dari Bogor. Dan ketemu sama Jaki itu. Awalnya memang si Jaki itu yang pertama kali gua ke Gede, dan dia bilang dia nggak bisa ikut gitu kan. Memang dadakan sih gua ngajak dia. Katanya dia udah di situ, sudah di base camp. Ya udah kita barengan
Itu kami berempat sama Jaki, Kemal dan keluarganya itu kita naik. Tak taunya pas di trek kita kehujanan. Nah, sampai hujan itu sampai malam gitu, sampai pagi gak salah, itu hujan sampai pagi. Itu batal lagi gua untuk bermalam di Surken. Ya udah, mungkin dan pas gua terakhir naik itu katanya itu udah terakhir untuk para pendaki kan. Kebetulan kemarin 2019 ya, akhir 2019 Desember itu udah mau ditutup hingga April ini kan, karena situasi kayak gini. Ya udah, gua pengen naik lagi ke Gede karena gua penasaran gimana sih Surken di malam gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen naik ya ke Gede itu kan mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang udah sering naik itu udah pasti tahu lah ya. Ini ketinggian Gunung Gede itu sekitar tingginya itu 2958 mdpl. Yang tidak kalah eksotisnya adalah keberadaan Surken, tempat camping cantik di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Nah, di situ kita nggak perlu khawatir sih sebenarnya kan, nggak perlu khawatir dengan gue dapat camp nggak di sana, itu gue dapat camp nggak. Kadang kan kita kalau apalagi ramenya gitu. Dan jujur aku pas naik itu kan aku belum tahu gitu keberadaan Gunung Gede itu gimana sih situasi saat kita naik gitu kan. Tahu-taunya rame gitu kan. Awalnya saya kan, apalagi saya di gunung-gunung Jawa kan belum tahu lah gitu kan. Itu awalnya gua naik rame banget gitu kan. Pas gua turun itu yang pergi pertama, gua turun kan jam hari Sabtu itu kan. Pas hari Sabtu gua turun itu bener-bener nggak bisa lewat. Pas gua turun tuh rame banget. Itu sampai malam baru nyampe ke base camp. Nah, untuk persiapan kita Gede Pangrango itu kan kita mungkin bisa tektok gitu kan. Nah, walaupun kita tektok, persiapan harus ada lah. Dan di sini katanya itu ada 3 jalur. Nah, 3 jalur pendakian Gunung Gede Pangrango yang resmi bisa kita lewati, yaitu Cibodas, Gunung Putri, dan Selabintana. Nah, kebetulan gua baru Putri itu. Gua baru Gunung Putri yang gua lewati. Buat Cibodas gua belum pernah, sama Selabintana ya itu gua belum itu. Tapi katanya setiap jalur memiliki estimasi waktu pendakian yang berbeda-beda tentunya. Namun kebanyakan pendaki memilih jalur Cibodas. Ya mungkin kita tahu kan setiap jalur itu kan pasti memiliki keindahan yang masing-masing lah. Kayak lewat Cibodas kita itu katanya ada base camp kandang badak gitu ya, nggak salah aku. Dan Gunung Putri kan kita campnya di Surken ya. Tapi kalau buat Selabintana ini aku belum tahu ya. Dan ini untuk sebelum melakukan pendakian tentunya juga mencari info tentang cara atau bagaimana mencapai pos pendakian Gunung Gede Pangrango. Nah, jika kita ingin mendaki dari Cibodas, transportasi umum cukup mudah, tinggal naik bus arah Cianjur. Kemudian turun di pertigaan Cibodas, lanjut naik angkot ke atasnya, itu yang tempat gua berhenti di situ, yang gua ngikut temen dari mau ke Cibodas. Jadi gua berhentinya di situ, simpang Cibodas. Kemudian turun di pertigaan Cibodas, lanjut naik angkot ke atas. Untuk kamu yang minat jalur Putri bisa naik KRL menuju Bogor. Nah, kalau kita lewat jalur Putri kita bisa naik sampai ke Bogor. Kalau dari Jakarta atau naik bus Karunia Bakti dengan tarif 30-40k. Dan pada saat kita sudah sampai di area Cipanas, kita bisa minta turun di pasar Cipanas. Lokasi pasar ini
kebetulan tidak jauh dari Istana Cipanas. Setelah turun dari bus, banyak angkot siap mengantar kita sampai pos pendakian Gunung Gede Pangrango via Putri, yang mana tarif angkot dari 10 hingga 20k. Untuk kita yang ingin tahu bagaimana cara menuju Selabinta, bisa naik kereta saja ya, Jakarta Bogor. Terus dilanjut dengan naik angkot ke Pasar Pelita, kemudian turun di Jalan RE Marta Dinata, lanjut angkot nomor 10 ke Selabintana. Oke, buat teman-teman itu saja pengalaman gua di Gunung Gede. Mungkin kita nanti akan bahas tentang Gunung Salak yang baru gua naik kemarin, dan kita akan jelajah lah gunung yang ada di Jawa. Oke, salam lestari, salam perjuangan.